Halo semuanya, balik lagi ke YouTube channelnya Ade. Terima kasih sudah klik video kali ini. Nah, seperti di judulnya, di video kali ini Ade mau nge-review buku. Langsung aja kita review. Yang akan kita review kali ini, buku yang berjudul Keping-Keping Kota, yang ditulis oleh Uji Kayang, diterbitkan oleh penerbit Basa Basi pada tahun 2019, baru aja ya. Buku ini tuh buku kumpulan esai, jadi esai-esai yang dituliskan Uji Kayang tentang kota dikumpulkan ke dalam satu buku ini, kayak gitu. Yang menarik dari buku ini, awalnya ada baca blurbnya gitu, karena ada banyak kan di Shopee. Jadi blurbnya itu seperti ini. Kota selalu berusaha menghadirkan dirinya secara utuh kepada manusia urban. Berbagai peran yang dijalani manusia urban barangkali menjadikannya tidak sempat mencerna kota secara menyeluruh, melainkan dalam keping-keping belaka. Tempat tinggal, jalur yang dilintasi setiap hari, jejaring sosial, dan lain-lain menentukan keping-keping kota manakah yang dipungut manusia urban. Tentu saja, ada kepingan besar yang sudah lazim tersadari dan diperhatikan. Di luar itu, masih ada banyak keping-keping kecil yang terlewatkan dan lupa dipersoalkan. Nah, esai dalam buku tipis ini berusaha mengungkap hal-hal tersebut. Kayak gitu. Dan di ekspektasi Ade, esai ini akan membahas tentang kota secara menyeluruh, dalam artian kota pada umumnya gitu. Di beberapa bab ada yang memang sesuai dengan ekspektasi Ade gitu. Contohnya pada bab berapa itu ada lupa, di esai yang berjudul Solo dalam Imajinasi Bocah, ya, walaupun di situ berjudulkan Solo. Jadi setiap orang dalam esai ini memiliki definisi kota masing-masing. Seperti akademis punya definisi kota yang berbeda dengan seorang pedagang. Lalu anak-anak berpikir kota itu seperti apa, berbeda. Lalu juga orang-orang desa berpikir kota itu apa gitu definisi. Banyak sekali dirangkum. Ada yang berpikir kota itu adalah tempat belanja, tempatnya orang-orang hedon bisa bersukaria, berbelanja. Lalu ada yang mengatakan kota itu adalah kejam, kota itu keras gitu. Ada juga kota itu sibuk, segala macam, banyak kebudayaan. Itu setiap orang mempunyai definisi kotanya di masing-masing gitu, di pemikiran mereka. Jadi tergantung dari pengalaman mereka sendiri tentang kota itu. Misalnya di sini tertulis ada anak-anak berpikir bahwa kesannya kota itu adalah tempat tamasya karena mereka bisa pergi ke mall, mereka bisa pergi ke taman bermain, seperti itu. Nah, karena pemahaman setiap orang tentang kota itu berbeda-beda, hal tersebut seperti menimbulkan pemahaman dari Ade bahwasanya proses urbanisasi itu sendiri sekarang telah bergeser makna gitu. Bukan hanya tentang urbanisasi secara geografis, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota secara fisik gitu, untuk tetap tinggal di kota gitu dalam jangka waktu yang lama untuk bekerja misalnya. Tapi juga ada namanya itu urbanisasi secara kultural, secara budaya. Ya bisa dibilang juga kayak globalisasi, modernisasi yang ada di desa gitu. Misalnya Ade tinggal di desa. Jadi sekarang Ade tetap bisa dengan mudah berbelanja apa yang Ade mau melalui online, melalui jaringan kayak gitu. Jadi sebenarnya saat ini kota dan desa itu sudah tidak terlalu timpang. Untuk desa-desa yang tempat seperti Ade di Langkat atau mungkin di kabupaten-kabupaten lain di Jawa apalagi gitu, udah tidak ada ketimpangan antara desa dan kota. Tidak ada yang terlalu kota bukan terlalu mewah lagi untuk saat ini menurut Ade gitu. Jadi mungkin
desa itu bukan lagi dikenal sebagai suatu yang kampungan, orang-orang yang masih sangat tradisional. Sebenarnya sudah tidak gitu, karena juga mulai masuknya sektor industri ke desa itu sendiri membuat mata pencarian utama penduduk desa itu beralih, yang awalnya mungkin petani atau nelayan, sekarang juga banyak yang bekerja di sektor industri gitu, walaupun masih dominan petaninya. Pembahasan kedua yang Ade sukai, bukan sukai sih, lebih yang Ade tertarik gitu, pada halaman 133 tentang vandalisme dan seni jalanan gitu. Isu ini cukup menarik karena seringkali tindakan vandalisme itu dipandang sebagai suatu haknya masyarakat kota untuk menyuarakan keresahan mereka, ketidaksukaan mereka terhadap isu sosial yang terjadi di kota dan lain-lain dan sebagainya gitu. Jadi seringkali vandalisme itu bersembunyi dengan pembenaran hal tersebut gitu, yang dikatakan biasanya oh itu kan street art atau seni jalanan gitu. Tapi tunggu dulu gitu. Kita harus pahami bersama kayak sebenarnya seni jalanan itu apa gitu, dan vandalisme itu sendiri apa gitu. Pasti ada hal mendasar yang membedakan di antara kedua tersebut gitu. Jadi vandalisme itu adalah tindakan mencoret-coret fasilitas umum seperti dinding-dinding umum, seperti itu. Lalu perbedaannya jelas ada gitu pada pesan yang ingin disampaikan. Kalau street art memang dibenarkan, memang diperbolehkan untuk ada gitu. Tetapi kita harus beda ini sama vandalisme supaya nggak semena-mena gitu aja dong untuk ngebuat suatu misalnya gambar, misal coret-coret yang seperti tadi gitu. Perbedaannya apa sih? Perbedaannya itu kalau misalnya street art jelas nih maksudnya apa, tujuannya apa, pesannya apa yang ingin disampaikan dari coret-coretan tersebut gitu. Kalau misalnya vandalisme itu hanya hanya coret-coret nggak jelas gitu, itu apa ya gitu, malah merusak fasilitas doang gitu, merusak tampilan doang, jadi terlihat kumuh, jadi terlihat semrawut seperti itu. Jadi dari sini baru Ade kayak oh iya, jadi itu yang namanya vandalisme. Jadi mungkin kalau misalnya pandemi ini telah berakhir dan Ade kembali lagi ke Medan untuk berkuliah, Ade jadi lebih tahu nih, jadi lebih bisa mengkritisi bahwasanya oh ini street art, ini memang boleh, oh ini tuh namanya vandalisme, ini tuh nggak boleh dilakukan di fasilitas umum, di tempat umum, seperti itu. Nah, itu tadi salah dua topik atau isu yang dibahas di dalam buku ini, berupa esai. Namun kebanyakan kumpulan esai di dalam ini spesifik membahas tentang kota Solo, yaitu fenomena yang terjadi di sana yang sebenarnya Ade itu kurang relate gitu loh, kurang paham juga sama pembahasannya, karena ya Ade bukan dari Jawa, apalagi Solo gitu. Ade berasal dari Sumatera, kecil dan besar di sini, di desa pula gitu. Jadi pasti ada kebudayaan yang berbeda, pasti ada fenomena yang berbeda gitu. Jadi Ade pikir ini bakal bahas kota secara umum, tapi ternyata lebih kepada kota Solo gitu. Seperti contohnya itu membahas tentang Taman Hiburan Rakyat Sriwedari gitu. Kalau kalian orang Solo, kalian pasti tahu tentang isu ini. Beberapa hal yang di luar ekspektasi Ade itu ya, ini membahas lebih banyak tentang kota Solo. Tapi sangat diwajarkan gitu, sangat dimaklumkan karena pada saat proses penulisan esai-esai ini si penulis berada di kota Solo gitu. Jadi pastinya dia lebih sensitif dengan kota Solo gitu, karena dia melihat langsung fenomena yang terjadi di sana, dia yang merasakan dan dia merasa terganggu mungkin dengan isu-isu sosial di sana, yang mungkin akhirnya dia kritisi, dia bicarakan di buku ini. Mungkin untuk orang-orang Solo seperti kalian wajib untuk membaca ini supaya jadi lebih lebih aware dengan lingkungan di kota Solo gitu. Dari buku ini Ade bisa menyimpulkan si penulis ini mampu melihat suatu hal dari sudut yang berbeda dan secara mendalam pula gitu. Jadi
yang sering kali kita lewatkan di kehidupan kita gitu. Membuat Ade oke gitu, untuk sepertinya harus mulai berpikir kritis gitu, berpikir melihat dari sudut yang berbeda. Bener juga ya gitu. Emang itulah esai, seringkali pembahasannya sederhana tetapi mendalam, dan kita terlewatkan oleh kita. Mungkin semua orang tahu hal tersebut tapi tidak berpikir secara mendalam, kayak ya udahlah gitu. Makanya Ade mulai belajar baca kumpulan esai karena memang semenarik itu gitu. Mulai mengembangkan lagi bacaan, walaupun sebelumnya sangat suka baca fiksi dan sekarang masih baca fiksi pastinya. Tapi esai, kumpulan esai bisa jadi salah satu opsi bacaan yang menarik kalau kalian-kalian orang-orang yang tertarik dengan isu-isu sekitar, isu-isu sekeliling yang pengen dibahas secara lebih mendalam dan tahu hal baru gitu. Nah, itu tadi review Ade di buku kumpulan esai. Harapannya sih Ade pengen bahas kumpulan esai lagi kapan-kapan gitu. Kira-kira kalian ada rekomendasi nggak buku kumpulan esai apa nih yang seru untuk dibahas dan dibaca? Sekian video dari Ade. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.